Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini Bapak akan menerangkan terkait mata pelajaran teknik pengembangbiakan komunitas perikanan air tawar yang pada video kemarin itu di KD pertama. Nah, sekarang Bapak akan membahas di KD yang kedua. KD pengetahuan 3.2 yaitu memahami persiapan wadah dan media pengembangbiakan komunitas perikanan di kolam. Yang KD keterampilannya 4.2 yaitu melakukan persiapan wadah dan media pengembangbiakan komunitas perikanan di kolam. Jadi sebelum kita masuk di tahapan persiapan wadah, kita harus terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis wadah budidaya. Ya, yang pertama yaitu kolam HDPE atau karpet. Mungkin kalian cukup asing mendengar kolam HDPE ini, tapi untuk budidaya udang faname terutama tambak itu hampir 90% sudah menggunakan kolam HDPE yaitu karpet. Yang kedua yaitu bak fiber. Nah, bak fiber ini yang ada di laboratorium kita, itu contoh wadahnya. Kemudian akuarium, ya sama akuarium juga ada di lab kita. Kemudian untuk kolam tembok, nah kolam tembok juga mungkin ada yang di belakang dan yang di depan. Kemudian kolam tanah, nah kolam tanah mungkin kalian belum tahu juga ya, soalnya di sekolah kita ini tidak ada. Mungkin kalau kalian jalan-jalan ke kampung atau ke daerah Panimbang ke sana, di sana ada kolam tanah itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu KJA. Nah, KJA itu adalah keramba jaring apung yang biasanya digunakan pada wadah itu untuk budidaya ikan laut, contoh ikan kerapu. Nah, ini adalah jenis-jenis wadah yang sering digunakan untuk pembesaran ataupun pemeliharaan ikan. Selanjutnya tahapan persiapan wadah dan media. Nah, di mana tahapan persiapan wadah ini meliputi 1. Pembersihan dasar kolam. Yang poin kedua, pengeringan kolam. Poin ketiganya, pengolahan tanah atau angkat lumpur. Kemudian yang poin keempat, pengapuran. Poin kelimanya, pemberian kaporit. Nah, poin keenam, pengisian air tahap 1. Selanjutnya pemupukan, dan yang terakhir itu pengisian air tahap 2. Nah, ini adalah persiapan atau tahapan persiapan wadah secara umum ya. Mungkin kalian masih asing mendengar persiapan dasar kolam, kemudian pengeringan kolam. Mungkin kalian asing, cuma di sini kita akan pelajari secara keseluruhannya. Soalnya untuk persiapan wadah dan media itu tidak hanya membersihkan kemudian diisi air, tapi untuk kolam-kolam seperti kolam tanah, tembok itu harus ada tahapannya ya. Ini tahapan-tahapannya. Kemudian tujuan dari tahapan persiapan kolam. Nah, yang pertama, yang poin pertama, pembersihan dasar kolam. Nah, pembersihan dasar kolam itu bertujuan untuk mensterilisasi atau mensterilkan dasar kolam dari sisa sampah dan sisa kotoran yang menempel seperti pada kolam terpal, akuarium, KJA, dan tembok. Mungkin pada kolam-kolam ini banyak sisa-sisa kotoran yang menempel di pinggir-pinggir kolam ataupun di dasar ya. Yang tahapan kedua itu pengolahan tanah atau angkat lumpur. Nah, tujuannya itu untuk membalikan tanah agar tanah menjadi gembur ya, jadi subur. Selain itu mengangkat lumpur hitam yang biasanya tersisa di dasar kolam. Lumpur hitam tersebut terbentuk dari sisa pakan yang tidak habis dimakan oleh ikan. Lumpur hitam juga biasanya menimbulkan bau atau aroma busuk yang mengandung gas beracun seperti hidrogen sulfida atau H2S, nitrit atau NO2, dan amoniak NH3. Ya, jadi angkat lumpur itu berguna untuk menyuburkan tanah. Mungkin ini digunakan pengelolaan ini, tahapan ini digunakan pada kolam tanah ya. Kalau kolam tembok kemudian kolam fiber atau akuarium itu tidak ada yang namanya angkat lumpur. Selanjutnya tahapan yang ketiga itu pengapuran. Pengapuran, kapur yang digunakan itu ada dua macam. Satu kapur kaptan yaitu kapur pertanian. Yang kedua dolomit. Nah, mungkin kalian baru dengar ya. Ini adalah jenis kapur. Padahal ada 3 yaitu satu lagi tohor. Cuma
untuk persiapan tahapan awal di wadah ini yang digunakan itu yang biasa digunakan ada dua, kaptan dan dolomit. Nah, fungsi dari kedua kapur ini yaitu untuk meningkatkan kandungan pH tanah, di mana setelah proses budidaya berjalan, nah kemudian dilakukan proses pemanenan, nah itu sisa atau wadah yang digunakan tersebut kandungan tanahnya itu menjadi asam. Nah, di mana kedua kapur ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan pH tanah. Ya, pH adalah derajat keasaman. Ya, saya mengingatkan kembali, pH itu adalah derajat keasaman. Selanjutnya tahapannya pemberian kaporit. Nah, kaporit, tujuan dari pemberian kaporit itu untuk membunuh benih-benih ikan ataupun organisme yang masih ada pada dasar kolam, seperti benih ikan-ikan liar ataupun ikan-ikan predator dan organisme-organisme yang lainnya. Selanjutnya tahapan lainnya yaitu pengisian air tahap 1. Nah, di mana pengisian air tahap 1 ini ketinggiannya itu yaitu 60 cm. Itu untuk mempermudah proses pemupukan ya. Jadi nanti ada 2 kali pengisian air ya. Untuk pengisian air tahap pertama ya seperti ini 60 cm. Kemudian setelah pengisian air, tahapan selanjutnya adalah proses pemupukan. Nah, di mana pupuk tersebut berfungsi untuk menyuburkan kualitas air dan untuk menumbuhkan plankton. Nah, biasanya pupuk yang digunakan untuk kolam-kolam HDPE ataupun terpal ataupun tembok tanah itu biasanya menggunakan SP36 ataupun SP dan urea. Ataupun untuk pupuk kandangnya biasa menggunakan pupuk kandang yaitu kotoran kambing. Ya. Tahapan yang terakhir yaitu pengisian air tahap kedua. Ini adalah tahapan terakhir dari persiapan wadah dan media, yang dimana kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang tadi itu, dan ini adalah tahapan terakhir. Nah, setelah pengisian air tahap 2 kemudian dilakukan adalah proses penebaran benih. Nah, jadi pengisian air tahap 2 ini adalah proses terakhir ya. Biasanya mungkin kalau kita persiapan wadah dan media pada fiber atau akuarium atau kolam tembok, tidak ada namanya tahapan persiapan kedua ya. Biasanya setelah pencucian dikeringkan 1 jam 2 jam, selanjutnya kita diisi air. Nah, setelah diisi air mungkin kita ada proses pemupukan, setelah itu baru penebaran. Cuma untuk secara keseluruhan inilah tahapan-tahapan persiapan wadah yang secara umum dilaksanakan oleh hampir di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perikanan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan materi dari KD yang kedua. Mungkin selanjutnya akan Bapak sampaikan untuk KD yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.